Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irena. Nama saya Rini. Di sini kami akan menjelaskan IRD mengenai minimarket. Latar belakang masalah. Dalam sebuah minimarket, tidak dilakukan pendataan pelanggan, sehingga pelanggan dapat melakukan pembelian berulang kali. Namun, untuk meningkatkan pelayanan, pembeli dapat menanyakan apakah barang yang dicari tersedia, tersisa berapa unit atau pieces, dan berapa harganya di kasir. Setiap barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar maupun dikembalikan, dan pembayaran harus dilakukan secara cash atau debit. Meskipun data pembeli tidak dicatat, namun terdapat kode yang berbeda pada tiap struk belanja. Kode tersebut mewakili kode pelanggan yang terdiri dari 2 digit tanggal, bulan, dan tahun pembelian, serta 3 digit nomor urut. Deskripsi masalah. Deskripsi permasalahan pertama, satu kasir dapat melayani lebih dari satu pelanggan. Yang kedua, satu pelanggan dapat membeli lebih dari satu barang. Yang ketiga, satu barang dapat berada di lebih satu transaksi penjualan. Langkah-langkah pembuatan IRD dan LRS. Langkah pertama yaitu menentukan entiti-entiti yang diperlukan. Langkah kedua yaitu menentukan relationship antar entiti-entiti. Langkah ketiga yaitu menggambar IRD sementara. Langkah keempat yaitu mengisi kardinalitas. Langkah kelima yaitu menentukan kunci utama. Langkah keenam yaitu menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Langkah ketujuh yaitu menentukan atribut-atribut. Langkah kedelapan yaitu transformasi IRD ke LRS. Selanjutnya itu langkah pertama yaitu menentukan entitas-entitas yang dibutuhkan. Entitas merupakan objek yang mewakili suatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya atau unik. Dalam ERD minimarket ini, entitas-entitas yang dibutuhkan adalah kasir, pelanggan, barang, dan penjualan. Langkah selanjutnya itu langkah kedua yaitu menentukan relasi dan matriks relasi. Relasi merupakan hubungan antar entitas satu dengan entitas yang lainnya. Berikut adalah penyajian relasi dengan matriks relasi. Langkah ketiga, menggambar IRD sementara. Dalam langkah ketiga ini, matriks relasi yang tadi dibuat dalam tabel ditransformasikan menjadi bentuk diagram. Berikut adalah diagram dari matriks relasi. Yang keempat, mengisi kardinalitas. Kardinalitas adalah relasi yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Di sini, suatu pelanggan dapat membeli banyak barang. Oleh karena itu, kardinalitasnya adalah one to many. Selanjutnya, satu kasir dapat menjual banyak barang. Kardinalitasnya menjadi one to many. Kasir dapat menginput banyak penjualan. Kardinalitasnya menjadi one to many. Langkah kelima yaitu menentukan kunci utama. Kunci utama atau primary key adalah suatu candidate key yang dipilih di antara candidate key yang lainnya atau yang bersifat unik. Nah, dalam IRD minimarket ini, kunci utamanya yaitu ada ID kasir, kode pelanggan, kode barang, dan kode transaksi. Langkah keenam yaitu menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Tadi kan di langkah kelima kita sudah menentukan kunci utama di dalam IRD minimarket ini. Nah, selanjutnya di langkah keenam ini kita akan menuliskan kunci tersebut ke dalam IRD. Yang pertama di dalam entitas pelanggan, kunci utamanya adalah kode pelanggan. Selanjutnya di dalam entitas barang, kunci utamanya ada di kode barang. Dalam entitas kasir, kunci utamanya ada di ID kasir. Dan terakhir di dalam entitas penjualan, kunci utamanya adalah kode transaksi. Langkah ketujuh adalah menentukan atribut-atribut. Atribut adalah karakteristik yang dideskripsikan dari entitas tersebut. Dalam entitas pelanggan, terdapat atribut ID pelanggan dan nama pelanggan. Dalam entitas barang, terdapat atribut kode barang, nama barang, dan harga barang. Dalam entitas kasir, terdapat atribut ID kasir dan nama kasir. Dalam entitas penjualan, terdapat kode transaksi, kode barang, tanggal transaksi, kode kasir, dan kode pelanggan. Langkah 8. Transformasi IRD ke dalam bentuk LRS. Setelah dalam langkah 7 menentukan atribut-atribut dari tiap entitas, atribut dan entitas tersebut ditransformasi menjadi bentuk tabel. Dalam bentuk tabel ini, kode pelanggan dan nama pelanggan berada dalam tabel pelanggan. Lalu, pelanggan membeli barang. Tabel barang berisi kode barang, nama barang, dan harga barang. Tabel barang terhubung dalam tabel kasir.
Di dalam tabel kasir terdapat ID kasir dan nama kasir. Tabel kasir terhubung dalam tabel penjualan yang berisi kode transaksi, kode barang, kode pelanggan, ID kasir, dan tanggal transaksi, di mana kode barang, kode pelanggan, dan ID kasir merupakan origin key yang diambil dari tabel kasir, barang, dan pelanggan. Sekian penjelasan langkah-langkah ERP mengenai minimarket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.